Oke, mari kita langsung masuk dan bedah materi yang satu ini. Selamat datang di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita punya sesuatu yang, jujur aja, sangat intim dan personal. Kita bakal membedah sebuah surat cinta nyata dari Indonesia. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang surat loh. Tulisan ini bener-bener menelanjangi semua ilusi kita tentang dongeng happily ever after. Surat ini justru nunjukin ke kita realita yang mentah, indah, tapi juga kadang bikin pusing dari sebuah komitmen jangka panjang. Kalau kalian pernah mikir, apa sih sebenarnya rahasia yang bikin dua orang bisa terus bertahan menghadapi kerasnya dunia? Nah, pas banget. Yuk kita kupas tuntas surat ini bareng-bareng. Jadi, si penulis ngebuka suratnya dengan satu poin yang krusial banget. Dia bilang, aku harap kamu membaca dan memahami kata demi kata di surat ini. Wah, ini tuh bukan sekedar basa-basi ya. Ini beneran permohonan yang dalam banget dari seorang istri ke suaminya buat minta perhatian penuh. Lewat satu kalimat ini aja, dia seolah narik kita masuk ke ruang pengakuan yang sangat jujur. Dia mau mastiin pasangannya, dan pastinya kita juga yang lagi ikutan bedah ini, benar-benar fokus, hadir, dan nangkep esensi dari apa yang mau dia sampaikan. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari surat ini. Syukur di pagi hari. Ini nih fondasi rasa syukur setiap hari yang dia bangun. Kita tuh sering banget mikir kalau cinta yang besar itu pasti isinya momen-momen megah yang spektakuler kan? Tapi, menariknya, penulis ini justru mulai suratnya dengan rasa syukur yang luar biasa mendalam ke Tuhan, cuma karena mereka dipertemukan di jalan yang sama. Sesederhana itu, dia ngerasa bahagia dan damai banget cuma dengan bangun tidur, terus ngelihat punggung dan wajah suaminya. Dia bahkan nulis, itu adalah wajah seseorang yang gak akan bosan ia cintai setiap pagi. Ini benar-benar cara yang cantik banget buat ngegambarin kalau cinta jangka panjang itu, ya tentang pilihan sadar untuk mensyukuri kehadiran pasangan kita, tiap hari. Terus, kalau kita gali lebih dalam, makna di balik sebuah gestur fisik sederhana ini ternyata mind-blowing banget. Penulisnya cerita, pas dia buka jendela dan ngerasain hangatnya matahari pagi, pelukan dari suaminya itu rasanya jauh lebih hangat. Pelukan itu buat dia dimaknai sebagai, nah ini kata-katanya ya, bukti kesempatan sekali lagi dari Tuhan. Coba bayangin, ini bukan sekedar rutinitas pelukan biasa teman-teman. Ini tuh sebuah kesadaran spiritual. Tiap pagi yang mereka lewatin bareng adalah kesempatan kedua secara ilahi buat mereka berdua untuk aktif ngasih dan nerima cinta. Merinding gak sih? Tapi tentu saja hidup kan gak melulu isinya pelukan manis. Kita masuk ke bagian kedua, menghadapi badai kehidupan. Sebuah pengakuan akan badai yang emang gak bisa dihindari. Cinta yang beneran nyata itu mutlak butuh keberanian buat ngakuin masa-masa sulit. Di sini kontrasnya kelihatan tajam banget, coba kalian lihat. Di satu sisi ada ekspektasi harapan nyaman. Ini narasi romansa gampang yang sering banget dijejalin sama masyarakat ke kita kan. Hidup mulus, tanpa pernah kena panas atau hujan. Tapi, lihat sisi sebelahnya. Realitas. Si istri ini benar-benar nolak mentah-mentah ekspektasi palsu tadi. Dia nerima seutuhnya kalau ngarungi laut kehidupan bareng-bareng, itu artinya ya bakal ada air mata, bakal ada adu argumen, dan pastinya bakal ada ketegangan emosional. Nggak mungkin mulus-mulus aja. Dan ini bawa kita ke salah satu pengakuan yang menurut saya paling berani di surat ini. Sang istri secara belak-belakan ngaku kalau kadang emosi itu bakal bikin mereka buta sementara. Dia sadar betul, bakal ada masanya dia harus nangis, ngerasa terisolasi secara emosional atau fisik, sampai-sampai dia nggak bisa berlari ke suaminya buat nyari kenyamanan. Tapi, letak kedewasaannya bukan pada usaha buat ngehindarin rasa sakit itu. Justru ada pada kalimatnya yang bilang kalau dia udah tahu dan siap akan hal itu. Wow, itu level kesiapan mental yang luar biasa sih. Pengakuan tadi ngebawa kita langsung ke jantung dari surat ini, yaitu bagian ketiga, berjuang bersama dari nol. Gimana sih upaya aktif di dalam sebuah komitmen itu? Kita semua tahu, mertahanin pernikahan itu butuh kerja keras yang nggak ada habisnya. Hubungan tuh nggak bisa jalan pakai sistem autopilot. Nah, si penulis ngasih kita semacam peta jalan yang spesifik banget nih di sini. Pertama, butuh stok toleransi yang luar biasa besar. Kedua, mental pantang menyerah. Dan yang ketiga, siap berjuang dari bawah. Waktu baca persyaratan ini, jujur aja ini bikin kita refleks nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, seberapa besar sih stok toleransi yang secara sadar dan aktif kita bawa ke dalam hubungan kita sekarang? Dia paham banget kalau perjalanan hidup nggak akan selalu lancar. Makanya punya mental pejuang ini adalah sebuah kewajiban absolut.
Buat mastiin mereka bisa ngelewatin semua cobaan tadi, si penulis bikin semacam daftar pengabdian yang proaktif banget. Dia janji bakal selalu berdiri di sisinya, terus menggandeng tangannya, dan secara aktif ngasih kekuatan pas suaminya udah capek buat berlari. Ini brilian banget buat ngeilustrasiin bentuk support system tertinggi, yaitu sebuah komitmen untuk jadi sosok utama di balik kesuksesan pasangannya. Dia mau ngebantu suaminya jadi pria yang bangga banget pas ngenalin istrinya ke dunia luar. Ini benar-benar sistem pendukung yang solid dan gak tergoyahkan. Sekarang kita sampai di puncak emosional dari eksplorasi materi kita kali ini. Bagian keempat, menulis kisah nyata kita. Tentang bagaimana mereka mengukir warisan bersama. Semuanya dirangkum dengan sangat indah lewat kalimat ini. Aku tidak percaya dongeng, tapi aku percaya kamu dan aku bisa menulis kisah cinta yang lebih manis dari dongeng-dongeng sebelum tidur itu. Di titik ini, penulis ngegeser fokusnya dari perjuangan masa kini, jauh nembus ke penghujung kehidupan mereka nanti. Dia benar-benar nolak fiksi romantis ala pangeran dan putri yang klise banget. Alih-alih milih fantasi itu, dia merangkul realitas secara utuh. Realita yang mungkin penuh lumpur, penuh keringat, tapi diikat dengan sangat kuat oleh kesetiaan sampai maut misahin mereka. Ini adalah kemenangan mutlak kehidupan nyata di atas sekedar imajinasi. Jadi sambil kita merangkum sesi bedah materi yang sangat menginspirasi soal komitmen keseharian ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Siap nggak buat nyurahin semua kerja keras, nyiapin stok toleransi yang tanpa batas, dan nerjang segala macam badai demi ngebangun sebuah kisah nyata yang umurnya bakal jauh lebih panjang dari sekedar dongeng sebelum tidur? Karena pada akhirnya, pernikahan sejati itu bukan sesuatu yang kita temukan begitu aja di jalan, teman-teman. Itu adalah sesuatu yang kita bangun dari nol, setiap hari. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Renungin baik-baik ya pertanyaannya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.